Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Nah, Ustazah harap anak-anak saya semua dalam kondisi sehat ya. Nah, ketemu lagi nih sama Ustazah. Kali ini kita akan membahas pembelajaran berikutnya, yaitu masih di tema 2, di pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran yang ketiga dan masih di tema 4 tentang gemar membaca ya. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita dapat pada pagi ini bisa bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kalian berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, seperti biasa ya, sebelum Ustazah menjelaskan materi, Ustazah akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi ini ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui macam-macam buku bacaan. Nah, kemudian yang kedua, siswa mampu menyusun pola dalam bentuk gambar. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita membaca bersama. Kita belajar membaca lagi ya. Nah, dengarkan baik-baik. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Nah, kalian tahu nggak siapa sih yang memperkenalkan diri itu? Iya, yang memperkenalkan diri itu adalah sebuah buku ya. Buku memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah buku dan buku itu berisi tentang cerita dan ilmu ya. Nah, kalian bisa tahu cerita, bisa mengetahui banyak ilmu melalui buku yang kalian baca-baca ya. Nah, cerita dalam buku itu dia tertulis di halaman-halaman. Nah, ada halaman-halaman tertentu pada buku. Nah, ceritanya itu ditulis di dalam halaman-halaman tersebut. Nah, ya. Nah, contohnya seperti kalian sedang membaca sedang membaca tentang identitas buku. Nah, kalian berada di halaman yang keberapa? Nih, halaman yang ke-161. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian aku senang jika kalian membacaku. Nah, buku itu sangat senang jika kalian membaca bukunya. Jika kalian membacanya, buku sangat senang. Makanya kalau kalian ingin buku-buku kalian itu senang, gembira, kalian rajin-rajin membuka buku, kemudian rajin dibaca ya nak ya. Nah, kemudian bukalah aku dengan perlahan. Nah, kalian membuka buku juga. Nah, seperti pembelajaran yang sebelumnya pernah Ustazah jelaskan ya, membuka buku itu tidak boleh terlalu buru-buru dan gak boleh cepat-cepat, harus pelan-pelan atau perlahan ya. Karena apa? Karena nanti kalau kalian membuka buku terlalu cepat, itu akan mengakibatkan buku mudah
robek ya, atau mudah sobek ya. Makanya membuka bukulah kalian secara perlahan-lahan. Nah, kemudian setelah selesai membaca, nah letakkan aku di rak atau lemari buku. Nah, pasti kalau di rumah itu ada yang namanya rak. Nah, kalian di rumah punya rak buku kan? Kalau nggak punya rak, mungkin lemari buku. Nah, letakkan setelah kalian membaca atau menulis, letakkanlah semuanya buku-buku yang sudah kalian pakai ke dalam rak atau lemari buku ya. Nah, rajin membaca ya anak di rumah, supaya kalian menjadi anak yang cerdas dan banyak pengetahuan yang luas ya nak ya. Nah anak-anak, setelah kita tadi belajar membaca, sekarang kita belajar mengamati ya. Nah, kalian coba perhatikan buku kalian masing-masing ya. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Nah, kita akan belajar tentang penyusunan pola ya. Nah, kalian perhatikan gambar yang pertama. Ini ada kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Nah, kalian perhatikan yang pertama kali muncul adalah kancil ya. Setelah kancil ada buaya. Nah, setelah itu kancil lagi, kemudian buaya lagi. Nah, begitu juga seterusnya ya. Nah, itu cara penyusunan pola. Nah, mereka telah membentuk penyusunan pola ya. Kemudian gambar yang kedua ada kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, dan kancil besar. Kemudian terakhir kancil kecil. Nah, mereka sudah menyusun pola juga ya. Polanya seperti apa? Nah, dimulai dengan kancil besar, disusul terus dengan kancil kecil. Nah, kemudian kancil besar lagi, kancil kecil lagi, begitu juga seterusnya. Dan mereka sudah tersusun menjadi sebuah pola ya, seperti itu. Nah, contoh berikutnya, nah ada apel. Nah, nih buah apel, ada apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, dan apel merah. Nah, ini buah-buah apel ini sudah membentuk pola. Polanya bagaimana? Nah, lihat, kalian perhatikan, yang pertama muncul adalah apel hijau, kemudian selanjutnya apel merah, dan selanjutnya lagi adalah apel hijau, begitu juga seterusnya ya. Nah, sampai di sini paham kan cara menyusun pola itu bagaimana? Semoga paham ya nak ya. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mempelajari pola, cara menyusun pola, nah sekarang kalian coba berlatih gimana caranya menyusun pola. Nah, kalian buka bukunya ya di halaman 164-nya. Nah, di situ ada banyak susunan pola. Nah, kemudian ada beberapa yang hilang. Nah, kalian coba lengkapi bagian-bagian pola yang hilang itu ya. Seperti gimana sih caranya? Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi ya. Nah, kalian lengkapi pola-pola yang kosong atau titik-titiknya kalian lengkapi ya. Nah, nih contohnya. Nih ada apel hijau, kemudian apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, kemudian diakhiri dengan apel merah. Nah, di sininya kosong deh. Di sini kira-kira berisikan tentang apel merah atau apel hijau ya? Iya, benar sekali ya. Ini adalah apel hijau. Nah, nanti kalian diminta untuk menggambarkan apel hijau itu seperti apa. Nah, ini ada contohnya ya. Kalian diminta menggambarkan. Kemudian begitu juga yang seterusnya ya. Nah, setelah kalian selesai, kalian boleh memotokannya ya, difotokan kemudian kirim ke Ustazah ya. Hanya ini aja tugasnya ya, belajar menyusun polanya ya.
Nah, anak-anak, setelah tadi kalian belajar menyusun pola. Nah, sekarang kita akan mulai mengamati lagi mengenai buku-buku bacaan ya. Coba kalian perhatikan lagi ya. Nah, Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Nah, kalian sudah tahu belum jenis-jenis buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Nah, seperti apa ya bentuknya? Nah, Ustazah akan memberitahukannya. Nah, di sini ada macam-macam buku-buku bacaan. Nah, coba kalian perhatikan di bukunya ya, ada di halaman 165. Nah, ini banyak sekali bentuk-bentuk buku bacaan ya. Nah, contohnya seperti ini, ada yang namanya koran. Nah, coba kalian perhatikan koran. Koran ini biasanya berisikan tentang berita-berita. Kemudian ada buku cerita. Nah, buku cerita biasanya dia bercerita tentang dongeng, tentang tentang banyak sekali cerita tentang dongeng atau tentang asal-usul dan lain sebagainya. Nah, biasanya buku cerita ini ada juga diselingi dengan gambar seperti contoh yang ada di buku kalian ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya majalah. Majalah ini banyak di dalamnya banyak bacaan. Dia berisikan tentang cerita dongeng, tentang berita dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya buku pelajaran. Buku pelajaran itu banyak di situ, di buku cuma matematika, tapi banyak lagi buku pelajaran seperti buku tematik, buku agama dan lain sebagainya ya. Buku pelajaran biasanya berisi tentang pelajaran-pelajaran ya. Kemudian ada komik. Komik ini adalah buku cerita bergambar. Nah, biasanya ada cerita, kemudian dia ada gambarnya juga ya, seperti itu. Nih contohnya bukunya. Contoh macam-macam buku bacaan ya nak ya. Nah, selanjutnya perhatikan lagi ya. Ceritakan pengalamanmu. Pengalaman membaca bersama keluarga. Nah, bagaimana perasaanmu? Senang ya bisa membaca bersama keluarga. Nah, kebersamaan keluarga harus kita syukurin ya. Nah, kalian bisa membaca bersama keluarga. Nah, membaca bersama keluarga itu sangat menyenangkan ya. Nah, kebersamaan kalian bersama keluarga itu harus kalian syukuri ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, Ustazah mohon maaf apabila ada tutur kata Ustazah yang kurang berkenan di hati Ananda semua ya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kifaratul majelis bersama ya. Nah, ikutin Ustazah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.